Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang merupakan satu kabar gembira dan memang benar-benar terbaru Bapak Ibu. Ini sebelumnya tidak pernah ada informasi ini, baru saja hari ini ada informasi seperti ini. Nah, terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara, disampaikan bahwa pemerintah buka peluang untuk rekrutmen ASN 3 kali setahun. Ingat Bapak Ibu ya, rekrutmen ASN dilaksanakan 3 kali setahun. Nah, tentunya ini ada dasar pertimbangannya Bapak Ibu ya, ada apa dengan hal ini. Informasi sebelum ini juga disampaikan bahwa sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menpan RB akhir-akhir ini bahwa rekrutmen honorer menjadi ASN bisa dilaksanakan setiap saat. Dalam arti, setiap kali ada pensiun, maka direkrut penggantinya dari honorer. Tentunya informasi terbaru ini merupakan satu harapan bagi Bapak Ibu juga. Karena tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjadi ASN itu adalah harapan dan impian banyak orang di Indonesia. Nah, Bapak Ibu untuk memastikan hal ini, simak informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jakartakompas.com mencatat satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rencana pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN lebih dari 3 kali setahun. Ingat Bapak Ibu, lebih dari 3 kali setahun. Nah, tentunya kalau lebih dari 3 kali setahun bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Ini tentunya tergantung program pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk segera mengisi kekosongan jabatan ASN, utamanya karena pensiun. Kedepan, siklus rekrutmen aparatur sipil negara tidak perlu setahun sekali atau 2 kali, atau 1 kali dalam 2 tahun. Ini ujar Anas selaku Menpan RB di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Rabu 13 Maret 2023. Jadi ke depan akan lebih cepat, jadi begitu, apa namanya pensiun mungkin bisa saja setahun ada 3 kali siklus rekrutmen ASN katanya. Jadi hal ini ya, pada hari Rabu Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, RUASN. Anas menuturkan persoalan rekrutmen aparatur sipil negara dibahas dalam revisi undang-undang tersebut. Isu lainnya yang dibahas dalam revisi undang-undang aparatur sipil negara adalah terkait dengan mobilitas talenta nasional. Menteri Anas menyebutkan bahwa selama ini pemerintah kesulitan untuk menggerakkan aparatur sipil negara ke sejumlah daerah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah 3T dan terpencil sehingga menimbulkan banyak formasi kosong. Nah, tentunya formasi kosong ini Bapak Ibu perlu diisi ya dengan rencana dan program yang telah dipikirkan oleh pemerintah tentunya. Oleh karena itu, dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, nantinya pemerintah akan memberikan sejumlah penghargaan lebih bagi para aparatur sipil negara yang bersedia ditempatkan di daerah 3T dan terpencil di seluruh Indonesia. Misalnya, nanti akan kita atur di peraturan pemerintah, mereka yang di daerah 3T atau daerah terpencil lainnya, kalau yang kalau yang normal perlu 4 tahun, untuk naik pangkat
tutur ANAS. Jadi hal ini adalah satu perhatian pemerintah yang sifatnya positif terhadap Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan para ASN. Kedepannya 2 tahun bisa naik pangkat sehingga mereka bisa tugas di tempat itu dan kemudian mereka akan segera mendapatkan kenaikan pangkat selain nanti akan ada reward yang lain katanya. Selain itu, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga membahas terkait isu percepatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Menurut Anas, selama ini kompetensi hanya menjadi hak bagi para aparatur sipil negara, sehingga banyak aparatur sipil negara atau banyak ASN yang merasa tidak wajib untuk mendapatkan pengembangan diri di saat ekspektasi terhadap ASN semakin tinggi. Sementara itu terkait dengan isu pengentasan tenaga honorer, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB mengatakan bahwa Kementerian Pan RB saat ini sedang menyiapkan sejumlah skenario yang diharapkan segera mendapatkan titik temu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantinya, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan RB, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga akan kembali membahas secara tuntas terkait dengan tenaga honorer di tanah air. Ini buktinya Bapak Ibu bahwa memang pemerintah bersama dengan DPR RI telah menempuh satu kesepakatan terkait dengan nasib honorer. Skema soal honorer ini kan jumlahnya membengkak terus. Tadi kami baru rapat dengan Komisi 2 DPR seiring dengan data yang masih terus masuk, maka oleh karena itu kami bersepakat dengan teman-teman Komisi 2 DPR RI, data tadi akan divalidasi, diverval oleh BPKP, ungkap Anas. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal bagi para tenaga honorer sebagai bentuk penyelesaian jangka pendek. Dia mengatakan Kementerian Pan RB akan mengeluarkan surat edaran kepada kementerian lembaga untuk segera menganggarkan bagi pembiayaan honorer yang ada sekarang. Karena kalau tidak segera dianggarkan dengan surat edaran ini, maka per 28 November 2023 mereka harus berhenti. Nah, insya Allah sebelum 28 November, pemerintah bersama DPR RI insya Allah akan segera mengesahkan RUU ASN dan ini menjadi payung bagi mereka semuanya, tutur Anas. Tentu sejak November sampai nanti kementerian atau lembaga dilarang untuk melakukan rekrutmen kembali terhadap tenaga-tenaga honorer, kata dia. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan hal ini mengenai pengangkatan honorer yang disampaikan bahwa dalam 1 tahun nantinya bisa diangkat atau direkrut 3 sampai lebih atau 3 kali minimal dan boleh lebih perekrutan ASN, jalur honorer tentunya untuk jadi ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.